Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aditya. Saya akan menjelaskan mengenai Al-Jabbar, yang mana Al-Jabbar adalah nama baik Allah di antara 99 nama baiknya. Al-Jabbar berasal dari kata Jabaro, yang berarti memaksa, memperbaiki, dan juga menguatkan. Artinya Allah adalah zat yang maha kuasa, yang hendaknya tak bisa kita tolak. Dialah yang memaksa seluruh ciptaannya tunduk pada aturannya. Contoh, matahari terbit dari timur ke barat, daun berguguran, dan sebagainya. Kita semua tunduk atas perintah Allah SWT. Namun, Al-Jabbar juga berarti yang memperbaiki yang hancur, serta yang menyembuhkan yang patah, dan yang menguatkan hati yang lemah. Ketika kita terpuruk, Allah lah yang bersama kita menegakkan hati kita. Maka mengenal Al-Jabbar bukan hanya tentang kekuasaannya, tetapi juga tentang kasihnya. Dia yang maha memaksa dalam keadilan, tetapi beliau juga lah yang maha memperbaiki dalam cinta. Subhanallah, begitulah Al-Jabbar. Sekian dari saya, Amaditya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nabila Soia dengan NIM 4322511016. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan materi tentang Asmaul Husna, dan Asmaul Husna yang saya pilih adalah Ar-Rahman. Untuk referensinya, saya ambil dari e-book yang biasa memberikan di Fast Learning. Sebelum memulai pembahasan, perlu ketahui dahulu definisi dari Asmaul Husna. Asmaul Husna adalah nama baik yang dimiliki Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berjumlah 99 nama. Asmaul Husna mencerminkan sifat-sifat sempurna yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tidak ada yang bisa menandinginya. Kemudian, makna dari Ar-Rahman yaitu Ar-Rahman artinya yang maha pengasih. Sifat inilah yang menunjukkan kasih sayang Allah yang sangat luas dan meliputi seluruh makhluk ciptaannya, baik yang beriman maupun yang ingkar di dunia dan akhirat. Dalam kehidupan sehari-hari, kasih sayang ini tampak dalam berbagai bentuk, seperti matahari yang menerangi seluruh manusia tanpa membedakan keimanan mereka. Cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Siti Aritya Safitri Dewi Aliun dengan NIM 4322511014 dari program studi akuntansi Fakultas Ekonomika dan Bisnis. Pada hari ini saya akan menjelaskan mengenai sifat-sifat Allah atau Asmaul Husna dengan materi Ar-Rahim. Saudaraku, pernahkah kita merenungi betapa besar kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita? Dia adalah Ar-Rahim, zat yang maha penyayang. Jika Ar-Rahman adalah kasih sayang Allah yang meliputi seluruh makhluk, maka Ar-Rahim adalah kasih sayang yang khusus diperuntukkan bagi makhluk-makhluknya yang beriman. Dengan Ar-Rahman, Allah memberi kehidupan, rezeki, dan nikmat kepada seluruh makhluk, baik yang beriman maupun yang tidak. Namun dengan Ar-Rahim, Allah memberikan kasih sayang yang lebih dalam yang menyentuh hati umatnya. Lewat kasih sayang inilah Allah mencukupkan rezeki mereka, menegur mereka lewat ujian, dan menuntun mereka kembali ke jalannya. Setiap cobaan yang datang, setiap nikmat yang kita rasa, semua adalah bentuk kasih sayang dari Ar-Rahim, agar kita semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah berfirman dalam surah Al-Ahzab ayat 43 yang artinya, Dialah yang memberi rahmat kepadamu dan malaikatnya, memohonkan ampunan untukmu, supaya Dia mengeluarkanmu dari kegelapan kepada cahaya. Dan Dia maha penyayang pada orang-orang yang beriman. Maka saudaraku, mari kita syukuri kasih sayang Allah ini. Syukuri dengan hati dengan memperkuat iman kita kepadanya. Syukuri dengan lisan dengan memperbanyak zikir dan pujian kepadanya, dan ucapkanlah Alhamdulillahirabbil alamin. Dan syukuri dengan perbuatan dengan menyayangi sesama muslim serta mengasihi seluruh manusia. Sebab semakin luas kasih sayang yang kita berikan kepada sesama, maka semakin besar pula kasih sayang Allah kepada kita. Selesai sudah penjelasan saya pada hari ini. Semoga kita termasuk hamba-hamba yang mendapat naungan kasih sayang dari Ar-Rahim, Allah yang maha penyayang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Widi Sri Santoso dari Prodi S1 Akuntansi Fakultas Ekonomi Bisnis dengan NIM 4322511020. Jadi di video kali ini saya ingin menjelaskan dari arti, makna, hingga bunyi hadisnya dari salah satu nama Asmaul Husna yaitu Al-Ghaffar. Nah, Al-Ghaffar ini memiliki arti yang maha pengampun. Dan ada pun hadis Qudsi yang berbunyi, hambaku
Seandainya engkau datang kepadaku dengan membawa dosa sepenuh bumi, niscaya aku akan datang kepadamu dengan ampunan sebanyak bumi itu pula, asal engkau tidak menyekutukan aku. Jadi makna dari Al-Ghafar ini, sebanyak apapun dosa yang kita lakukan, sebanyak apapun dan separah apapun dosa yang kita lakukan, jika kita bersungguh-sungguh dalam memohon ampun kepadanya, ikhlas dalam bertaubat, insya Allah dan niscaya Allah akan memaafkan sebanyak apapun dosa kita, asal kita bersungguh-sungguh dan ikhlas. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Virgana Rahmatia Salim dengan NIM 43225110034. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai salah satu Asmaul Husna, yaitu Al-Alim. Ilmu menjadi modal yang sangat fundamental yang mesti dimiliki oleh setiap orang Islam. Betapa pentingnya ilmu dan penguasaannya. Islam dengan tegas mewajibkan umatnya untuk mencari dan menguasai sebaik mungkin. Al-Alim secara umum dipahami bahwa Allah adalah zat yang maha mengetahui, yang pengetahuannya sempurna serba meliputi, baik yang lahir maupun yang batin, baik yang tampak maupun yang tersembunyi. Dari yang besar sampai yang sangat kecil sekalipun, baik yang sudah terjadi maupun yang belum terjadi. Allah berfirman dalam beberapa ayat yang salah satu maknanya adalah ilmu Tuhanku meliputi segala sesuatu, tidakkah kamu dapat mengambil pelajaran daripadanya, yaitu Quran Surat Al-An'am ayat 80. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Saras Dwitiani dengan NIM 43225110026. Kali ini saya akan membahas Asmaul Husna, yaitu At-Tawwab, yang artinya yang maha menerima taubat. At-Tawwab ialah zat yang memudahkan sebab-sebab pengampunan berulang kali, dengan menampakkan kepada mereka tanda-tanda kekuasaannya dan mendorong ke arah mereka penjelasan-penjelasannya dan memperlihatkan kepada mereka peringatan dan ancamannya, sehingga jika mereka melakukan itu, maka timbullah dalam hati mereka rasa takut. Lalu mereka kembali tobat, dan Dia menerima tobat mereka kembali. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Jika ada salah kata saya juga mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Najwa Ardiana Dila Lufas dari Prodi S1 Akuntansi. Pada hari ini saya akan menjelaskan tentang salah satu asma Allah, yaitu Al-Basit, yang artinya Allah Maha Meluaskan atau Allah Maha Melapangkan. Al-Basit inilah yang mengantarkan kita untuk merenungi kembali tentang bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatur hal ikhwal setiap umatnya, terutama dalam hal melapangkan. Karena itu juga hari ini saya akan mengulang kembali tentang akhlak mensyukuri dari salah satu asma Allah, yaitu Al-Basit ini. Yang pertama, kita harus meyakini dengan sepenuh hati bahwasannya Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah zat yang maha melapangkan segala sesuatu. Yang kedua, mensyukuri Al-Basit dengan terus memujinya dan perbanyak melafalkan Alhamdulillahirrabbilalamin. Nah, yang ketiga, mensyukuri Al-Basit dengan mengukuhkannya nilai-nilai melapangkan dalam kehidupan sehari-hari. Sekian penjelasan yang dapat saya paparkan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Marsyadia Aisyah Fitri dari program studi S1 Akuntansi dengan NIM 43251100024. Baik, materi yang akan saya bahas kali ini adalah Al-Khafid. Al-Khafid sendiri artinya Allah Maha Merendahkan. Nah, kalau kita kaitkan dengan kehidupan kita sebagai mahasiswa, kadang kita sudah merasa pintar, aktif organisasi, dan kemudian memiliki pencapaian yang tinggi. Terus kita tanpa sadar merendahkan orang lain. Justru disitulah ujian dari sifat Al-Khafid. Allah bisa saja menurunkan derajat seseorang yang sombong, namun sebaliknya, Allah bisa saja mengangkat derajat seseorang yang sederhana tapi ikhlas dan rendah hati. Jadi, ayo kita sama-sama belajar tawadu dalam segala hal. Dan semoga kita salah satu seseorang yang diangkat derajatnya oleh Ar-Rafi dan bukan direndahkan derajatnya oleh Al-Khafid. Baik, segitu saja materi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku yang dirahmati Allah, topik muhasabah kita hari ini adalah salah satu dari Asmaul Husna, yaitu Al-Adil, yang berarti Allah Maha Adil. Nama ini sangat erat dengan Al-Hakam, yaitu Allah yang Maha Memutuskan. Al-Adil bermakna bahwa Allah adalah zat yang selalu menempatkan segala sesuatu pada tempatnya dengan penuh hikmah dan ilmunya yang meliputi segala sesuatu.
Keadilan Allah mencakup seluruh tindakan dan keputusannya. Setiap makhluk mendapatkan balasan yang setimpal sesuai amalnya, baik di dunia maupun di akhirat. Allah tidak pernah menzalimi siapapun sebagaimana firman-Nya dalam Quran Surat An-Nisa ayat 40, sesungguhnya Allah tidak menganiaya seseorang walau sebesar zarah. Bagi hamba yang bersyukur, Allah menganugerahkan kebahagiaan dan keberkahan. Namun bagi hamba yang ingkar, Allah memberi peringatan berupa kesengsaraan. Sebagaimana firman Allah, sesungguhnya jika kamu bersyukur, pasti kami akan menambah nikmat kepadamu, tetapi jika kamu mengingkari maka sesungguhnya azabku sangat pedih. Quran Surat Ibrahim ayat 7. Dan di ayat lain Allah menegaskan, barang siapa mengerjakan kebaikan sebesar zarah pun, niscaya ia akan melihat balasannya, dan barang siapa mengerjakan kejahatan sebesar zarah pun, niscaya ia akan melihat balasannya pula. Quran Surat Al-Zalzalah ayat 7-8. Dengan keadilannya pula Allah membalas kebaikan dengan keberhasilan dan surga, serta membalas kejahatan dengan kesengsaraan dan neraka. Karena itu Allah mencintai orang-orang yang berlaku adil, sebagaimana firman-Nya, sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berlaku adil. Quran Surat Al-Hujurat ayat 9. Saudaraku, sebagai hamba Allah, kita harus mencukuri nama Al-Adlu dengan 3 cara. Yang pertama, meyakini sepenuh hati bahwa segala sesuatu ketetapan Allah adalah adil dan penuh hikmah. Yang kedua, memuji dan mengingatnya dengan memperbanyak ucapan Alhamdulillahirrahmanirrahim agar Allah menanamkan sifat adil dalam diri kita. Dan yang terakhir, meneladani sifat Al-Adlu dengan menjadi pribadi yang cerdas, bijak, dan tidak berat sebelah. Selalu menempatkan sesuatu sesuai tempatnya dan menjauhi kezaliman sekecil apapun. Semoga Allah menjadikan kita hamba-Nya yang menegakkan keadilan di bumi, sebagaimana Dia Maha Adil atas seluruh makhluknya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Desita Maharani dengan NIM 432251100030 akan menjelaskan sedikit tentang Asmaul Husna Ar-Razzaq. Ar-Razzaq berasal dari kata rizq yang berarti rizki. Ar-Razzaq artinya Allah Maha Pemberi rezeki. Allah memberikan rezeki kepada seluruh makhluk tanpa terkecuali, baik manusia, hewan maupun tumbuhan. Ar-Razzaq ialah zat yang menciptakan rezeki dan sebab-sebabnya. Dikatakan bahwa Ia adalah yang memberikan segala yang ada dan karunia-Nya, segala yang dapat memelihara materi dan bentuknya. Kita meyakini bahwa Allah adalah zat yang menciptakan semua makhluk, mengatur rezekinya, dan yang menganugerahkan kepada orang-orang yang dikehendakinya. Lalu ada dalil tentang Ar-Razzaq yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha wa ya'lamu mustaqarraha wa mustawda'aha kullun fi kitabim mubin. Yang artinya, tidak ada satupun hewan yang bergerak di atas bumi melainkan dijamin rezekinya oleh Allah. Dia mengetahui tempat kediamannya dan tempat penyimpanannya. Semuanya tertulis dalam kitab nyata, yaitu Lauhul Mahfuz. Quran Surat Hud ayat 6. Sekian penjelasan sedikit tentang Asmaul Husna Ar-Razzaq. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Nesa Arisa. Di sini saya akan mempresentasikan tentang Asmaul Husna As-Sami adalah salah satu dari 99 nama dalam Asmaul Husna yang artinya Maha Mendengar. Makna As-Sami artinya Allah tidak butuh telinga atau alat untuk mendengar suara hambanya. Allah tidak memiliki batas jarak, ruang, dan waktu. Allah bisa mendengar suara hambanya yang keras maupun yang pelan. Allah mendengar ucapan hati dan bisikan jiwa setiap hambanya. Dalil-dalil Al-Quran tentang nama Allah As-Sami terdapat dalam Quran Surat Al-Baqarah
kesimpulan, Asami ini mengajarkan kita untuk pertama selalu sadar bahwa Allah Maha mendengar segalanya. Yang kedua, berhati-hati dalam berkata dan berdoa. Yang ketiga, menjadi pendengar yang baik. Yang keempat, merasa diawasi Allah dalam setiap ucapan dan niat. Sekian presentasi Asmaul Husna Asami dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tris Ramadan dengan NIM 4332251100015. Saya akan membahas tentang Asmaul Husna tentang Al-Hakim. Sebelum itu, saya akan mengucapkan dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Asmaul Husna yang saya pilih adalah Al-Hakim, yang artinya yang maha bijaksana. Allah Al-Hakim adalah zat yang setiap ciptaan dan ketetapannya penuh dengan hikmah. Tidak ada satupun keputusan Allah yang sia-sia. Semua itu terjadi dengan tujuan dan makna yang mendalam. Meskipun terkadang tidak langsung kita pahami, sebagai manusia kita dapat meneladani sifat Al-Hakim dengan bersikap bijaksana dalam setiap ucapan, tindakan dan keputusan yang tidak tergesa-gesa, mempertimbangkan kebaikan, serta menimbang antara benar dan salah. Dengan meneladani nama Al-Hakim, semoga kita menjadi pribadi yang lebih sadar, berpikir jernih, dan yakin bahwa setiap takdir Allah adalah yang terbaik. Selesai saya menjelaskan ini, saya akan mengucapkan terima kasih atas telah mendengar penjelasan saya. Akan saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aldina Umi Khairia. Saya dari Prodi Manajemen. Berikut ini saya akan presentasikan Asmaul Husna tentang Al-Ali. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Ali secara umum dipahami bahwa Allah adalah zat yang maha tinggi, yang tidak tertandingi akan eksistensinya, kekuasaannya, kemuliaannya, kedudukannya, dan segala kesempurnaannya lainnya. Misalnya terkait dengan kepemilikannya, Allah berfirman yang maknanya kepunyaannya Allah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi, dan dialah yang maha tinggi lagi maha besar. Quran Surat Al-Syura ayat 4. Ini adalah ungkapan yang paling sempurna dalam menunjukkan ketinggian tingkat tanpa ujung. Tidak ada sesuatu pun kecuali dia berada dalam liputan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ungkapan ini dapat pula diartikan sebagai zat yang maha tinggi dari sekutu dan lawan. Dengan kata lain, tidak ada tingkatan-tingkatan di atas tingkatannya, dan semua tingkatan diliputi olehnya. Sekian presentasi Asmaul Husna dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.